Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Hanif. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS Kementerian Hukum tahun 2025, Angkatan 13, Kelompok 1, Absen 1. Saya adalah seorang CPNS, analis kekayaan intelektual, ahli pertama yang bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum Bali. Pada kesempatan ini, saya akan membahas peran ASN sebagai pemersatu bangsa dengan penguatan kompetensi sosial kultural. Fokus saya adalah pada masyarakat adat di Bali, khususnya desa adat atau desa Pakraman. Dalam masyarakat adat Bali, desa adat atau desa Pakraman berfungsi sebagai wadah utama bagi warganya yang disebut krama untuk hidup bersama secara harmonis. Kehidupan sosial, keagamaan, hingga adat istiadat diatur dalam awik-awik, yaitu aturan tertulis atau tidak tertulis yang menjadi pedoman bersama. Salah satu hal yang penting dalam awik-awik adalah pengaturan tanah adat. Tanah di desa adat bukan hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna religius dan sosial. Misalnya, ada tanah ayahan desa, yaitu tanah milik desa adat yang diberikan kepada krama untuk dikelola. Warga boleh memanfaatkan hasil tanah ayahan desa, bahkan menggadaikan atau mengkontrakannya, tetapi selalu dengan seizin bendesa adat. Namun, hak atas tanah ini selalu sejalan dengan kewajiban. Warga yang mendapatkan hak tanah ayahan desa wajib ikut serta dalam gotong royong, menjaga pura, dan melaksanakan upacara keagamaan. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka hak atas tanah tersebut bisa dicabut, bahkan sampai pada larangan menggunakan pekarangan desa atau setra. Dengan cara ini, desa adat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warganya, serta memastikan bahwa tanah adat tetap berfungsi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Konsep inilah yang menjadikan masyarakat adat Bali tetap teguh menjaga nilai-nilai komunal, religius dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktek kehidupan adat, persoalan tanah dan wilayah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah konflik tapal batas antara desa adat Kuta di Kabupaten Badung dan desa adat Pemogan di Kota Denpasar. Perselisihan ini mencuat ketika terjadi pembangunan sebuah gapura atau candi bentar di Jalan Kriya Anyar Kuta yang diklaim sebagai tapal batas desa adat Pemogan. Namun, lokasi tersebut masih berada di wilayah administratif Kabupaten Badung dan bahkan berdiri di atas ruang milik Jalan Rumija yang menurut aturan tidak boleh dimanfaatkan untuk bangunan. Permasalahan ini kemudian berkembang menjadi konflik sosial karena menyangkut identitas dan kewenangan desa adat masing-masing. Desa adat memiliki kewenangan atau wilayah sakral yang diatur dalam awik-awik, sehingga persoalan batas desa bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut kehormatan dan keberlangsungan adat istiadat setempat. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara masyarakat adat apabila
karena terdapat perbedaan tafsir mengenai batas desa yang diwariskan dari aturan lama hingga perubahan awik-awik terbaru. Jika tidak segera ditangani, konflik semacam ini dapat memicu bentrokan antar warga. Terlebih lagi, karena masing-masing pihak ingin menjaga martabat desa adatnya. Permasalahan tapal batas ini akhirnya tidak dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah bersama majelis desa adat segera memfasilitasi musyawarah antar desa adat Kuta dan desa adat Pemogan. Kedua belah pihak duduk bersama, difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Melalui jalur dialog, dicapai kesepakatan untuk meninjau langsung lokasi tapal batas dan menyusun tim bersama. Bahkan pihak desa adat Pemogan dengan lapang dada bersedia membongkar candi Bentar yang berdiri di atas ruang milik jalan. Langkah ini mencerminkan strategi bina damai, membangun komunikasi, menjembatani perbedaan, dan mengutamakan mufakat daripada konfrontasi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai moderasi beragama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali, hingga yakni menjaga keharmonisan, saling menghormati, dan menempatkan kepentingan bersama di atas ego kelompok. Disinilah terlihat peran ASN sebagai pemersatu bangsa. Para pejabat pemerintah daerah seperti sekretaris daerah tampil bukan untuk mengintervensi, tetapi untuk memfasilitasi, memberi ruang dialog, dan mengingatkan agar penyelesaian masalah selalu berlandaskan aturan hukum serta semangat persaudaraan. Peran ini menjadi teladan kepeloporan ASN hadir sebagai jembatan, pengayom, dan penjaga persatuan bangsa dalam keberagaman sosial budaya. Akhirnya, konflik tapal batas yang berpotensi memecah masyarakat dapat diredam dengan musyawarah. Kesepakatan bersama bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang. Sebagai penutup, kasus ini mengingatkan kita bahwa harmoni bangsa hanya bisa terjaga jika setiap perbedaan diselesaikan dengan dialog dan saling menghormati. ASN dengan kompetensi sosial kulturalnya memegang peran penting dalam pemersatu penjaga dan sekaligus penggerak terciptanya perdamaian di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.